وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وقبولا آمين آمين يا رب العالمين. وبعد فقال المؤلف رحمكم الله رحمه الله ورحمنا وعاد علينا من بركاته ونفحاته آمين. باب مبتلات الصلاة. Babu mubtilatis sholati, utawi iku bab kang nerangake pira-pira perkara kang batalake salat. Wa ma yubtilus sholata isnani ma'asyar hadas mutlaqan fiha hudusu najasati bi ayyi sifah kanat 'ala saubi aw badan idza lam tubadir ainaha bil izalati kadza kashfu rihin ba'da awratihi wa lam yubatir li satriha ta'ammudu lafzati kadza fi'luhul katsiru urfan ka khutwatin salasan tawalatha kadza fuhshu wasbati wa aklun wa syurbun amidan wa inhirafuhu anil baiti lil ilahi taghyiru niyyati wa qahqahatun nafakhun bukaun aninuhu tanahnuhu ma lam yakun lid darurati wariddatuhu antinihi fi salatihi fatubtilu qat'an inda ahli syari'ati wa yubtilu qat'ur rukni qabla tamamihi ziyadatuhu amdan kadza nahwu sajdati falau zada qawliyan kafatihatin fala yadurru siwa takbirihi inda niyyati. Wa ma yubtilu sholata, wa ma lan utawi perkara yubtilu kang batalake apa ma sholata ing salat. Isnani ma'asyar iku ana 12. Hadas mutlakon rupane siji hadas secara mutlak. Fiha ing dalem salat hudusu najasatin lan anyar tekone najis. Bi ayyi sifah kelawan bi ayyi sifatin kelawan dindi sifat kanat ana apa najis ala saubi ing atase badan au ala saubi ing atase pakaian au badanen utawa ing atase badan. Idza lam tubadir nalikane ora ceket-ceket sapa sira ainaha ing aine najis bil izalati kelawan ngilangake. Kada kaya mengkono kang tinutur kasfurihen utawi oleh buka angin ba'da auratihi ing sebagian aurate wong kang salat. Walam yubadir lan ora ceket-ceket sapa kang salat lisatriha maring nutupi aurat. Ta'ammudu lafzati lan jarak ngomong, jarak melafazkannya. Kadza iku kaya mengkono kang tinutur fi'luhu utawi penggaweane wong kang salat al-kasiru kang akeh urfan ing dalem secara uruf utawa kebiasaan. Ka khutwatin contone kaya njangkah salasin kang telu, ka khutwatin kaya jangkahan. Ya salasin kang telu tawalat kang nuli-nuli. Hakadza kaya mengkene iki fuhsyu wasbati utawi olone apa jenenge loncatan yang parahe loncatan. Wa aklun lan mangan wa syurbun lan ngombe amidan hale wong kang jarak ya. Wan hirafuhu lan oleh mengu sapa wong oleh mengu wong anil baiti saking anil baiti lillahi saking Baitullah yaiku Ka'bah utawa kiblat. Taghyiru niyati lan ngowahi niat. Wa qahqahatun
lan guyu ngekek, nafkhun lan nyebul, bukaun lan nangis, aninuhu lan apa jenenge apa iku jenenge apa nak loro ya nak loro apa anin iku apa jenenge oh mas apa mulai nggak saya Anna merintih atau mengerang Anna ya inu ya merintih gitu loh. Kaca yang ya merintih tanah nuhuhulan tanah nuh iku dehem gitu. Malam yakun selagi ora ana apa iki kabeh lidururati iku kanggo darurat. Walidatuhu lan murtate wong antinihi wal yadzubillah saking agamane wong fi sholatihi ing dalem salate. Walidatuhu lan utawi ini fatu betilu mongko iku batalake apa ridah qat'an secara pasti inda ahli syariati mungguhe ahli syariah. Wa yubtilu qat urrukni wa yubtilu lan batalake qat urrukni apa medhot rukun qabla tamamihi ing dalem sadurunge sempurnane rukun. Ziyadatu lan nambahi rukun amdan secara jarak kada nahwu sajdati kaya mengkono mau nahwu sajdati contone kaya sujud nambahi sujud. Falau zada mongko lamun nambahi sapa wong qauliyan ing rukun qauli ka Fatihatin kaya Fatihah. Fala yadurru mongko ora bahayani. Ora batalake siwa takbirihi saliyane takbire wong indaniyati nalikane niat. Iku selain takbiratul ihram. Kalau takbiratul ihram tambahi ya batalake. Nah, iki nanti kita jelaskan satu persatu ya. Itu tadi matannya ya atau nazamnya yang ditulis oleh Syekh Mustafa bin Utsman Al-Garuti. Ini sekarang kita akan mendengarkan syarah dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Ai wa yubtilu sholata ai wa yubtilu lan tegese lan batalake as-sholata ing salat mutlakon secara mutlak. Isna asyara apa rolas perkara. Al awwalu utawi kang pertama al hadatsu iku hadas mutlakon secara mutlak. Ghairu hadasihi saliyane hadase wong kang salat adaimi kang langgeng. Walau min faqidit tahuraini senajan saking wong kang kelangan perkara kang nyucikake loro yaiku banyu lan lebu. Wa in sabaqahul hadasu wa in sabaqa senajan wis ndisiki hu ing hadas iku al hadasu apa hadas. Li anna sholatahu karena setuhune salate wong syar'iyyatun iku salat syar'iyyah. Yubtilu batalake ha ing salat syar'iyyah ma apa perkara yubtilu kang batalake ghairaha ing saliyane salat iki mau. Nah, yang pertama yang dapat membatalkan salat adalah hadas secara mutlak. Ya, baik hadas kecil maupun hadas besar. Baik hadas kecil maupun hadas besar. Jadi
ning jero salat kok ujug-ujug ngentut ya, maka ya batal salatnya. Karena kita di hadas cilik. Ning jero salat kok misal keluar mani, maka ya batal salatnya. Hadas secara mutlak. Nah, selain hadas daim, selain hadas yang langgeng, seperti apa? Seperti orang beser. Wong beser iku nguyuh metu terus. Jadi mau sholat pakai pempes. Seperti orang yang sedang istihadah, perempuan yang sedang istihadah, keluar darah. Tapi bukan darah haid, bukan darah nifas. Nah, itu tetap dianggap suci ya, tetap dianggap dalam keadaan suci dia. Bukan dalam keadaan haid atau keadaan nifas. Wong istihadah itu tetap dianggap suci, wajib poso, wajib sholat ya. Nah, ini yang membatalkan sholat yang pertama adalah hadas secara mutlak, kecuali hadasnya orang yang langgeng hadas. Nah, orang yang langgeng hadas meskipun dalam sholat ini keluar hadas, mau gimana lagi? Memang keluar terus hadasnya, ini bakal selalu hadas terus ini dia. Nah, seandainya dia tidak diperbolehkan sholat kecuali sudah menghilangkan hadasnya, maka ya gak sholat ya. Maka solusinya bagaimana? Ya wes tetap sholat. Nah, maka dalam keadaan seperti ini ya, sebelum melakukan sholat ini harus ceket-ceket, harus buru-buru sesuci dulu, kemudian ditutup sebisanya, pakai pampers atau pakai pembalut ya. Nah, kemudian langsung ceket-ceket sholat, buru-buru langsung sholat. Nah, wudunya daimul hadas itu hanya untuk satu sholat fardu. Nanti sholat berikutnya ya tetap harus wudu lagi ya, dan harus sesuci lagi, kemudian wudu, langsung ceket-ceket ya. Ghairu hadaisid dami walau min faqidit tahuraini, meskipun dari orang yang faqidut tahuraini. Jadi digambarkan di sini ya, ini Masya Allah, Syekh Nawawi kalau merincikan suatu hukum ini Masya Allah. Meskipun ini wajib ya. Jadi gambarannya gini, walau min faqidit tahuraini, ada orang ini daimul hadas. Orang ini daimul hadas, kemudian dia di tengah padang pasir misalkan, atau di suatu keadaan tidak ada air, tidak ada debu, maka dia tetap wajib sholat meskipun tidak ada air, meskipun tidak ada debu. Nah, sholatnya ini dia sudah tidak wudu, tidak tayamum, ngeluarin hadas. Nah, meskipun ngeluarin hadas ini tidak bisa membatalkan sholatnya, meskipun nanti akhirnya ya dalam keadaan seperti ini sholatnya tetap harus diqadha ya, tetap harus diqadha ya. Intinya hadas yang seperti ini itu tidak membatalkan dalam keadaan seperti itu ya. Wa in sabaqahul hadas, meskipun sudah didahului dengan hadas, li'anna sholatahu syar'iyah, karena sholatnya ini sholat syar'iyah. Sholat syar'iyah itu apa? Sholat yang secara syarak. Memang nanti ada secara syarak, memang dalam keadaan seperti ini maka sholatnya seperti ini. Nah, ini sholat syar'iyah. Nah, maka ya yubtiluha ma yubtilu ghairaha. Nah, kalau sholat syar'iyah yang membatalkan ini adalah yang membatalkan seperti sholat-sholat syariah yang lainnya. Wasani, nanti kalau ada pertanyaan nanti ya. Wasani lan utawi kang nomor loro, hudusu najasaten iku tumibone najis utawa anyar tekone najis, ghairi ma'fuwen anha kang ora dima'fu, ala mahmulen ing atase perkara kang digawa lahu kedue wong kang salat.
wa illam yataharrak senajan ora obah ya biharokatihi kelawan harokate kelawan obahe wong kang salat ala badani au ala badanihi utawa ing atase badane wong kang salat hatta dakhili anfihi hingga ya, bahkan jerone irunge wong kang salat au fihi utawa jerone cangkeme wong kang salat fi ya famun engko ana asma khamsah mas ya asma asma khamsah iku abuka akhuka hamuka fuka. Nah, fuka asale famun ya fuka dakhila fihi. Nah, alamat jarre adalah ya fihi au hatta dakhilan fihi au ainihi utawa mripate wong kang salat au uzuni utawa kupinge wong kang salat idza lam yuzilha nalikane ora ngilangake sapa wong kang salat ha ing najis iki fil hali ing dalem saknalika amma law azalaha anapun lamun ngilangake sapa wong kang salat ha ing najis qabla mudhi tumakninati sadurunge lewate masa tumakninah fala tabtulu mongko ora batal salatuhu apa salate wong wa dzalika lan utawi kaya mengkono ya kaan yamila iku kaya yen to condong sapa wong badanuhu badanuhu apa badane wong fataskutu mongko tiba ya ceblok ya aliabi satu apa najis kang garing wa kana lan ana sapa wong yagsilu iku ngumbah sapa wong arrotbata ing arrotbata ing telesane najis bisa bil mai kelawan ngesokake banyu fauron ing dalam saknalika au yagsilu utawa ngumbah sapa wong mahallah ing panggonane najis kalyadi contone kaya tangan fi ma'in kasirin ing dalam banyu kang akeh indahu ing dalem ngarepe wong mau mungguhe wong mau au yanzi asauba au yanzi utawa nyopot ya asau sapa wong asauba ing pakaian min ghairi qabdin kelawan tanpa ngegem ya utawa apa jenenge ya gegem alaihi ing atase alaihi ing atase apa iki as-saub ya as-saub wala jarrin lan ora ngeret wala raf'in lan ora ngangkat li anna dzalika krana sak temene mengkono kang titur hamlun iku nggawa lin najasati maring najis. Wah, ini penjelasannya panjang lebar ini. Wes enggak apa-apa. Kalimatnya cuman segini 1 2 3 4 5 6 apa? 6 baris tapi penjelasannya sangat luar biasa. Yang nomor 2 ini. Yang nomor 2 itu yang dapat membatalkan sholat adalah terkena najis. Saat sholat ini badan atau pakaian ini terkena najis. Yang mana najis tersebut najis yang tidak dima'fu. Karena ada najis-najis yang dima'fu, ada najis yang tidak dima'fu. Misal najis yang dima'fu, ya ada ulama namanya Ibnul Imad itu mempunyai manzumah fi al-ma'fuwat ya, manzumah fil ma'fuwat. Nazam dalam najis-najis yang dima'fu. Nanti Mas wis bisa maca kitab Lancar ya, diwaca, ditelaah biar tahu apa saja yang dima'fu. Najis-najis yang dima'fu. Selain itu maka ya enggak dima'fu. Nah, contoh najis yang dima'fu itu bagaimana? Najis dima'fu itu najis piye? Najis tapi di ngapura. Ono najis tapi diampuni. Maksudnya masih tetap sah sholatnya kalau kena itu. Contoh misalkan apa namanya
kamu tahu lalat, batangnya lalat, yang mana lalat ini ketika dibunuh ini darahnya tidak mengalir. Jadi batangnya hewan yang darahnya tidak mengalir itu termasuk salah satu hal-hal yang dimakfu, najis yang dimakfu. Nah, sampean sholat terus ketibanan batangnya lalat, maka ya tidak masalah. Ya, paham? Nah, itu karena itu dimakfu. Kamu sholat ketibanan badangnya tikus, beda meneh. Nah, beda meneh. Ya. Jadi mau apa? Yang nomor 2 yang membatalkan sholat adalah apa? Keterkena najis, ya, yang mana najisnya ini tidak dimakfu. Nah, yang terkena apa saja? Yang terkena ala mahmulin lahu ghair ma'fuin anha, terjadinya ini di mana ala mahmulin lahu wa illam yataharrak bi harakatihi. Yang mana najis ini terkena sesuatu yang kita bawa. Misal pakaian. Kita bawa enggak? Peci kita bawa enggak? Kita bawa. Kalau sajadah enggak kita bawa. Sajadah enggak kita bawa. Ya. Apakah sampean kalau lari sajadah katut sampean enggak? Enggak, maka enggak kita bawa ini. Seandainya kena najis di sajadah, asal enggak kena ke tempat yang kita sujud atau kita duduk ini, maka ya enggak masalah. Nah, enggak batal sholat kita. Paham? Nah, yang batal bagaimana? Dalam keadaan terkena najis pada sesuatu yang kita bawa, contohnya pakaian atau contohnya peci, ya, atau contohnya HP di saku kita. Nah, dalam keadaan seperti ini, jika terkena najis, ya, maka dilihat dulu apakah najisnya itu kering ataukah basah. Apakah kering atau basah? Sama-sama terkena telek cecek, ya, telek cecek iki ono kalane telek cecek yang sudah lama kering ini, ada kalane telek cecek masih anget-anget. Lagi bar metu kok silite cecek ya. Nah, dilihat dulu apakah kering ataukah basah. Kalau kering, ya, kalau kering maka cukup kamu kamu pokoknya obahno sekiranya diobahkan, ya. Sekiranya ini langsung jatuh. Kalau langsung jatuh maka sudah tidak batal sholatnya. Tapi dengan syarat jangan sampai melebihi batas tumakninah. Batas tumakninah subhanallah itu. Jadi kamu tahu tek jatuh, langsung seketika harus kamu sisihkan, kamu hilangkan. Ya, paham? Kalau tek 1 detik, 2 detik, 3 detik, ini sudah melewati batas tumakninah, batal ini. Paham enggak? Nah, itu kalau kering. Bedanya apa? Kenapa kok dibedakan antara kering sama basah? Kenapa? Karena kalau kering itu jatuh ke pakaian, ini tidak meninggalkan sisa. Ya, jadi kalau kering jatuh ke pakaian atau jatuh ke badan, ini tidak ada bekas-bekasnya. Ya, langsung hilang. Kecuali kalau ada bekasnya gede ono bekasnya, ya itu tetap membatalkan sholat, ya. Nah, kalau basah meskipun kelihatannya sudah hilang, tapi karena basah ini masih ada basahan-basahan. Ya, masih ada basahan-basahan. Yang mana basahan-basahan ini mau tidak mau kamu harus kalau cara mensucikannya harus dengan air. Ya, mensucikannya dengan air. Tidak cukup kamu hilangkan terus tidak cukup karena masih ada bekasnya di sini. Caranya gimana? Langsung ceket-ceket di ilangno sik, terus bariku ning kono ana banyu, ada air, langsung dibasuh dengan air.
dengan syarat tadi tidak boleh melebihi batas tumak ninah. Kalau melebihi dibiarkan melebihi batas tumak ninah, maka ya tidak sah, maka sholatnya batal. Paham betul? Jadi ini belum selesai nih. Bentar. Jadi jika ada najis ini jatuh ke pakaian yang kita bawa, sesuatu yang kita bawa, meskipun wa illam yataharrak bi harakatihi, meskipun ini ndak obah bahasa Indonesia apa? Ya, ndak bergerak dengan gerakan kita. Ya, meskipun ndak bergerak dengan gerakan kita, maka ini tetap batal. Jadi kemarin saya sempat agak kecampur sedikit, Mas. Kemarin saya jelasin sampean ke situan bahwa kalau ndak bergerak maka ndak batal. Kalau bergerak maka batal. Nah, ini dalam masalah ini bergerak maupun bergerak atau tidak tetap batalkan. Tak kasih contoh. Sampean Kiai Anyaran misalkan ya. Kiai Anyaran. Pulang bawa udeng-udeng dua wanepol. Buntut imamah ini sampai 10 meter. Ujungnya sana 10 meter. Ini ketika kesampean sholat, kira-kira ujung pol sana ini ikut berubah, ikut bergerak dengan gerakannya sampean enggak? Enggak. Nah, dalam masalah ini ya, dalam masalah hal najis, meskipun itu ujung sana enggak ikut bergerak dengan gerakan sampean, apabila sana itu ada najisnya, maka sholatnya tetap batal. Sholatnya batal. Ya, meskipun sholatnya batal ya, meskipun enggak bergerak dengan gerakan kita. Paham enggak? Nah, ini untuk hati-hati lagi. Ini yang bilang Syekh Nawawi ini. Wa illam yataharrak bi harakatihi. Wa illam yataharrak bi harakatihi, meskipun barang ini enggak bergerak dengan gerakan kita. Apalagi bergerak dengan gerakan kita, mau min babi aula ya. Min babi aula. Ini maka yang dikhawatirkan itu ketika imam mengimami, kemudian ini biasanya bawa mikrofon. Ini ada kabelnya panjang. Wah, ini termasuk mahmul, ini termasuk sesuatu yang dibawa. Maka apabila pojoknya sana kena najis, maka ini ya tetap maka sholatnya tidak sah. Paham tidak? Nah, masalah seperti ini hampir mirip, tapi nanti hukumnya beda dengan masalah sujud. Ya, sujud ini dijelaskan bahwa sujud ini harus tanpa ada aling-aling, tanpa ada penutup antara kening kita dengan tanah, dengan sajadah. Nah, apabila ada penutup dan penutupnya ini mengikuti kita, maka tidak sah. Atau ada penutup ya, dan penutupnya ini apabila kita bergerak ikut bergerak. Contoh pakai imamah ini rodok dilewer, atau pakai sorban, pakai ridak. Nah, ini gerakan kita kan bisa menggerakkan ridak ini. Maka apabila nutupi maka tidak sah. Beda dengan apabila ini panjang, kita bergerak ini tidak ikut bergerak. Maka pojoknya ini saya taruh di tempat sujud, ini kita sujudi, karena ini tidak bergerak dengan gerakan kita, maka ya sah-sah saja. Paham? Jadi ini masalah, ingat mas. Jadi masalah ini masalah hampir sama, kan tapi hukumnya beda. Sama-sama ini membawa sesuatu yang yang kita bawa ini sama-sama tidak bergerak, tapi nanti kalau dalam masalah najis ini tidak sah, kalau dalam masalah menutupi kening dengan tanah saat sujud ini sah. Masalah-masalah seperti ini
banyak kita temui di hukum-hukum fikih ya. Bahkan ada kitab Al-Ashbah wan Nadzair. Al-Ashbah wan Nadzair itu membahas tentang masalah-masalah yang hampir sama tapi kadang beda. Ya, Al-Ashbah wan Nadzair. Sesuatu yang hampir sama terus wan nadzair. Nadzair jamak nazir. Nazir itu sesuatu yang madani, madani. Nah. Lima. Wa illam yataharrak bi harakatihi. Kemudian itu tadi contoh masalah apabila najis kena ke pakaian kita ya. Kalau najis kena ke badan kita juga kayak gitu. Najis kena ke badan kita meskipun hatta dakhilal anf, meskipun di dalam hidung. Jadi kita misalkan sholat kemudian mimisan, maka jika memungkinkan darahnya dihilangkan maka ya bisa dilanjutkan sholatnya. Apabila tidak memungkinkan maka sholatnya batal. Aufihi atau di dalam mulut, sariawan atau apa, atau gusinya berdarah di tengah sholat, ini dapat membatalkan sholat juga. Au ainihi atau di dalam matanya, tidak tahu ini saking khusyuknya sampean atau apa ketika sholat nangis, mripate metu gede sopo kok do gaya ya nangis saya gak tahu. Hati-hati, kita jangan sampai tidak pernah nangis ya. Tidak pernah nangis ini menunjukkan bahwa hati kita ini keras. Sesekali nangis, entah nangisnya karena apa, bukan karena film, bukan karena apa, terserah. Nah, ya, yang penting nangis. Nah, nanti kalau sudah sudah mulai mahir, ya nangisnya karena ingat maksiat misalkan, nangisnya karena eling Gusti Allah, apa piyelah, karena rindu Kanjeng Nabi ya. Ya, yang penting minimal untuk sekarang ini minimal bisa nangis dulu. Jangan sampai tidak pernah nangis. Jangan sampai mata ini kering dari air mata. Jadi misalkan ini saking khusyuknya kemudian nangisnya keluar darah ya, maka sholatnya ya batal. Au uzunihi atau telinganya keluar darah, maka ini ya batal juga. Idza lam yuzilha fil hal, jika tidak dihilangkan dalam seketika itu. Adapun apabila sudah dihilangkan, seketika keluar langsung tahu, langsung dihilangkan. Waktu menghilangkannya kapan? Qabla mudhiyyit tuma'ninah, sebelum terlewatnya masa tuma'ninah. Yang mana masa tuma'ninah ini kadar subhanallah. Yo kira-kira sak detik rong detik iki lah. Ya, sak detik rong detik. Nah, sebelum melewati masa itu, maka fala tabtul sholatu, maka sholatnya tidak batal. Wadzalika ka ayami labadanuhu fatasqutul yabisatu. Jadi gini delok. Ini dikasihkan contoh oleh Syekh Nawawi, terkena najis tapi tidak membatalkan sholat. Contohnya gimana? Dia sholat, kemudian terkena najis yang kering, Kemudian cara menghilangkannya gimana? Seketika itu langsung fayami labadanuhu, ka'ayami labadanuhu. Jadi badannya ini, tubuhnya ini agak miring sedikit, kemudian jatuh, najisnya jatuh. Nah, perhatikan, kalau najisnya kita hilangkan dengan cara ini berarti kita mengenai najis juga ya, kita geret najis ini termasuk membatalkan sholat. Apabila kita ambil, ini juga ngambil najis, ngangkat najis, ini membatalkan sholat. Apabila min ghairi qabdin, qabd artinya gegem. Nah, gegem ini ya najis, nah, membawa najis juga. Geret ya membawa najis, ngangkat ya bawa najis. Maka caranya gimana? Dikasih contoh oleh Syekh Nawawi, ka'ayyamila badanu. Jadi badannya dimiringkan sedikit, terus jatuh dengan sendirinya.
Nah, kalau kita giniin, ini padha karo geret. Nah, geret iso batalno salat. Paham? Itu detail lagi. Nah, itu kalau yang najisnya najis kering. Sekarang dikasih contoh. Wa kana yaghsilu rutbata bisa bil ma'i fauran. Atau apa namanya? Najisnya ini najis yang basah. Telek cecek sing anget-anget ya. Telek cecek sing anget-anget ini basah. Caranya gimana? Dimiringkan dulu. Ya, miringkan dulu. Terus kemudian langsung ini jatuh ya, yang najisnya jatuh. Tapi masih ada bekas-bekasnya. Bekas basah-basah. Ini langsung disiram pakai air yang ada di situ. Asal jangan melebihi gerakan 3 ya. Ini tidak batal. Paham ya? Jangan gerakan yang banyak itu loh. Wa kana yaghsilu rutbata bi sabil ma'i fauran aw yaghsilu mahallaha kaliyati. Atau misalkan contoh yang kena ini adalah tangan. Contoh yang kena adalah tangan. Kemudian langsung di sampingnya ini ada misalkan kolam yang besar ya. Kolam yang besar yang tinggi, agak tinggi. Tangan ini kena najis, kemudian najisnya basah ya. Kemudian langsung dicelupno ning kono. Maka kiyo tidak batal sholatnya, tetap bisa melanjutkan. Paham? Nah, terus auyanzi as-sauba atau pakaian ini langsung dicopot, tapi copotnya bagaimana? Min ghairi qabdin alaihi, tanpa harus megang, tanpa harus nggowo copot ngene iki lho. Nek sampean geret nggowo pakaian iki, geret pakaian, nah iki yo batal karena nanti hakikatnya geret najis. Ya. Wala jaren juga ndak geret. Kobet iku ngene, kobet gegem ya pokoke nyengkrem ngene lah. Nah, wala jaren geret juga ndak bisa. Wala raf'in ngangkat juga ndak bisa. Carane piye? Yo wis bayangno dhewe saking angele. Ya. Nah. Ya, mbah bayangane piye? Wala raf'in li anna dzalika hamlun linajah. Karena semua itu menggegam, ya, gegem terus ngeret sama ngangkat itu adalah membawa najis, dan membawa najis hukumnya dapat membatalkan sholat. Paham? Paham betul? Wasalisu. Wasalisu utawi kang nomor 3. Saking perkara-perkara yang dapat membatalkan sholat. Inkishafu syai'in. Iku kebukae sesuatu minal aurati saking aurat. Wa illam yuqassir senajan ora leno, senajan ora lalai. Walhasilu. Nah, saya kesimpulannya gimana? Walhasil lan utawi kesimpulannya hasil annahu iku setuhune wong inkasyafa setuhune kelakuan inkasyafa lamun buka ha ing aurat ghairur rihi apa saliyane angin batalat mongko batal salatuhu apa salate wong mutlaqan secara mutlak au kasyafa harrihu au kasyafa utawa buka ha ing aurat arrihu apa angin fakadzalika mongko kaya mengkono batal illam yastur lamun ora nutupi sapa wong ha ing aurat halan sanalika wa in satara halan wa in satara lan lamun nutupi sapa wong ha ing aurat halan sanalika la betul ora batal salatu apa salate malam yuksir selagine ora ngakeh-akeh sapa wong zalika ing mengkono wayatawala lan apa jenenge nuli-nuli wa illa darra wa illa lan lamun ora darra mongko mbahayani yaitu batal lagi kama afada kaya oleh aweh faidah hu ing keterangan iki Abdullah An-Nabrawi sapa Syekh Abdullah An-Nabrawi. Yang nomor 3, hal yang dapat membatalkan sholat adalah apa? Terbukanya aurat. Terbukanya aurat. Auratnya laki-laki antara pusar dan lutut. Ya. Nah, kalau kita ngepasi semua maka tidak bisa, maka gimana? Malayatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Maka harus ditutupi, dilebihi.
Ya, kamu kalau ngepaskan aurat lutut sama pusar, ini sulit tidak? Sulit. Maka bagaimana solusinya? Ya harus dilebihi. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Ini kaidah. Kalau perempuan semua badan kecuali telapak tangan sama wajah. Nah, yang nomor 3 yang dapat membatalkan sholat adalah terbukanya aurat. Meskipun dia tidak lalai. Nah, ini kesimpulannya gini. Kesimpulannya terbukanya aurat ini ada kalanya dengan angin, ada kalanya tidak dengan angin. Sampai sholat terus ada angin sepoi-sepoi, auratnya terbuka. Ini terbuka dengan angin. Ada kalanya tidak terbuka dengan angin, terbuka tidak dengan angin. Soalnya gimana? Karena saking ngaprete ya, rukuk jadi kebuka auratnya. Ini berarti terbuka tidak dengan angin. Hukumnya beda. Jawatan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Rasulullah Allahumma rabb hadhihi da'watan hasratan qad sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi wa syarafa wa darajatan saya ulang lagi. Jadi di antara hal yang dapat membatalkan sholat adalah terbukanya aurat. Nah, kesimpulannya disimpulkan oleh Syekh Nawawi. Kesimpulannya adalah ada perbedaan antara terbukanya aurat karena angin, ada terbukanya aurat tidak karena angin. Nah, orang yang biasanya pakai celana, kemudian pakai kaos pendek,
sholat, rukuk, terus bagian belakangnya terbuka. Ini kira-kira karena angin atau bukan karena angin? Bukan karena angin. Nah, ini jelaskan hukumnya oleh Syekh Nawawi. Annahu in kasyafaha ghairur rihi batalat sholatuhu mutlaqan. Apabila aurat ini terbuka, terbukanya bukan karena angin, maka sholatnya batal secara mutlak. Dalam arti gimana secara mutlak? Langsung ditutup atau tidak langsung ditutup? Batal. Batal sholatuhu mutlaqan kok ngono kuwi. Ditutup, langsung ditutup atau tidak langsung ditutup, ini tetap batal. Paham? Itu. Au kasyafahar rihu. Yang kedua ini, yang pilihan yang kedua, kemungkinan yang kedua adalah terbukanya aurat karena angin. Terbukanya aurat karena angin, maka hukumnya bagaimana? Au kasyafahar rihu fakadzalika illam yasturha halan. Nah, jadi intinya kalau kebuka karena angin, maka apabila langsung ditutup seketika, maka sholatnya tetap sah, lanjut sholat lagi. Tapi apabila dibiarkan, kemudian tidak langsung ditutup, tahu tapi tidak langsung ditutup, maka batalat sholatuhu, sholatnya batal. Paham? Paham tidak? Nah, terus wa in sataraha halan la tabtulu sholatuhu malam yaksur dzalika wa yatawala wa illa darra. Nah, itu pun apabila langsung nutup ya, itu dilihat dulu apakah langsung nutupnya ini membuat gerakan yang banyak apa tidak. Membuat gerakan banyak apa tidak? Kalau membuat gerakan banyak, maka batal. Batalnya bukan karena nutupnya aurat itu, tapi karena gerakan banyak. Nah, kalau nutupnya kalem, tidak sampai tidak sampai membuat gerakan banyak, ya, nah, maka ya sah-sah saja sholatnya, dilanjut. Nah, paham? Nah, wa illa dorro, dalam arti gimana? Apabila dia melakukan gerakan banyak, mau langsung nutup ya, langsung nutup, tapi karena langsung nutup ini membuat gerakan banyak, gerakan banyaknya ini pun wayatawala, yatawala itu nuli-nuli, ndak di kalem-kalem ndak, tapi nuli-nuli, ya, maka ya batal.